indikasi kuatnya bahwa cerita ini adalah cerita yang tidak benar. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Di Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Yang membeli tanah bukan Yudas, tetapi yang membeli tanah adalah para imam-imam. Kalau di dalam Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Kalau di Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kalau di Matius, Yudas bunuh diri dulu, baru imam beli tanah. Kalau dalam Kisah Para Rasul 1, Yudas membeli tanah terlebih dahulu, lalu bunuh diri. Waduh, beliau hilang dari lane. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga materi ini bisa membuat teman-teman Kristen yang selama ini ada keraguan di dalam dirinya ya. Karena sejatinya yang terjadi kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangkan hukum Taurat untuk Bani Israel selesai. Seabrek aturan di dalamnya termasuk Ulangan 21, pembunuhan, digantungnya orang-orang yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Apa kriteria orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan? Silakan sahabat-sahabat baca di dalam Ulangan 27, di situ lengkap semuanya. Ya, orang-orang yang dikutuki Tuhan itu lengkap di situ. Salah satu di antaranya di poin data nomor 25, yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Nah, tragedi penyaliban dikelilingi oleh cerita ini. Ada oknum berkhianat yang Yesus katakan, celakalah, ada lebih baik kalau dia tidak lahir. Itu kata Yesus. Kemudian dikatakan juga oleh Yesus, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Jadi tidak mungkin kemudian bukan iblis ini yang mati di atas tiang salib. Jadi saudara-saudara harus memahami dengan teliti bahwa Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik menggantikan orang benar di atas tiang salib. Ini adalah jelas tidak akan pernah bisa diragukan oleh akal. Ini data yang bercerita. Nah, selesai perkara di situ. Titik. Yahudi tutup buku. Cingklang. Ketapak. Di antara ahli Torah, di antara ahli kitab, di antara orang Farisi, ada yang meninggalkan tanah Yerusalem keliling sampai ke Kaliki, sampai ke Filipi, sampai ke Pepaya, Kaliki, Kalukunan, Remaneng. Itu dia kemudian bercerita di dalam penjara, menulis sebuah surah, lalu dijual kepada siapa? Kepada orang Roma. Setelah jualan mereka ini dibeli oleh orang Roma, di antaranya kesepakatan muncul di dalamnya menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Nah, sehingga kedebek di luar Yahudi muncul ajaran bidat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dialah Paulus, penyakit sampar ya, yang berasal dari tokoh Kristen. Itu dalil. Dari tokoh Kristen inilah yang kemudian membentuk suatu doktrin dan dogma. Anak Tuhan mati di atas tiang salib, anak Tuhan kemudian nebus dosa waris, anak Tuhan membatalkan hukum-hukum Tuhan. Ini muncul di Kristen. Makanya sudah 2000 tahun orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa duduk bersama dalam hal agama. Kenapa? Karena Kristen agamanya paganisme, sementara Yahudi adalah agama tauhid. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen awam yang ada di bawah. Jadi jangan Anda mengatakan Bang Suma ini penyesat. Tidak, saya meluruskan. Karena kedatangan Islam memang untuk meluruskan. Tidak ada yang disalib. Nabi Isa nggak ada disalib. Orang yang datang mengajarkan hikmat Injil itu tidak disalib. Yang disalib berdasarkan kitabnya Yahudi adalah Yudas Iskariot. Jadi yang disembah adalah Yudas. Demikian. Sebentar, Bang Zuma. Aku izin tanya dulu. Silakan. Itu suara ketebak itu apa itu, Bang? Itu Paulus naik keledai meninggalkan Yerusalem menuju Papua menemui bom-bom. Sebelum kita tanya Bu Rasmi, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa. Cuma nanya Bang, itu kejadian penangkapan itu kan ada salah satu si Anu itu namanya, yang nggak jelas namanya itu, dia kan menanggalkan kain lenan ya kan. Terus dia berbugil ria. Pertanyaan saya itu waktu bugil ria tuh nggak ada orang yang kayak heboh gitu Bang? Atau gimana coba? Nggak ngotak aku Bang ngebayangin itu. Coba Bang ceritain. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya ketika Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan pakaian atau telanjang?
benar. Ya kan? Itu Emang dia agak- kan, karena agak nggak lain mungkin ya. pakaian naik ke langit, hancur dia. Dan gini juga Bang, kan ketika si orang ini membuka pakaiannya dan dia berbugil ria pada waktu itu, pertanyaan saya, emang kenapa dia seperti itu gitu? Emang dia bisa ngilang kalau dicopot pakaiannya gitu? Itu indikasi kepada orang-orang yang beriman. Ya, wa makaru, ingat, wa makaru, mereka ingin menipu Allah. Tetapi Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi Allah memberikan pesan kepada kita untuk mengetahui indikasi kemudian bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus anak Maria, melainkan yang disalib itu adalah oknum yang lain. Karena yang menggunakan kain lenan pada saat itu hanya Yesus, sedangkan yang lari meloloskan diri adalah orang yang menggunakan kain lenan. Nah, kenapa dalam keadaan telanjang? Ya mungkin pada saat itu nggak ada AC kali, panas kali di sana waktu itu. Enggak gitu Bang, soalnya ada film. Atau kain lenannya ini bisa membuat kaki agak berat lari, berat. Nah, itu dia. Di kain lenannya ada semut. Nah, bisa jadi juga banyak semut kan habis Itu ada sembunyi di filmnya. ini di bukit. Kalau dia buka kain lenan Getsemani. itu Bang Duma, dia bisa menghilang Bang. Kan ada film yang kayak gitu, kalau dia buka bajunya semuanya dia jadi hilang Bang. Ada kayak gitu film. Wallahu alam bisawab. Saya angkat tangan. Mungkin beliau panik. Silakan Mbak Rasmi. Mbak Rasmi monitor, jangan traveling gara-gara ini ya, bugil ya. Oke, satu bukti yang saya tunjukkan kalau Yesus yang disalib di Matius 26 ayat 21, di situ Yesus sudah memberitahu kepada ke-12 muridnya, ayat 21-nya baca aja ya. Yesus sudah memberitahu kalau muridnya itu, diantara muridnya yang akan menyerahkan Yesus. Ayat 21-nya ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, maksudnya ini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Di situ waktu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sudah memberitahukan kepada ke-12 muridnya kalau salah satu dia yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan itu, dialah yang menyerahkan Yesus kepada orang Farisi. Di situ kan Yesus, di situ ada bukti satu yang berkhianat. 11 murid lagi kan sudah menyaksikan, di situ Yesus sudah memberitahukan sendiri gitu kan. Terus masalah yang Yesus pakai lenan itu yang abang bilang, di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ Yesus juga belum disalib di situ ya bang. Yesus membasuh kaki muridnya itu sebelum disalib, sebelum makan Paskah. Di situ Yesus memakai lenan karena membasuh kaki muridnya itu dia dengan air, makanya dia pakai lenan. Bukan waktu melarikan diri waktu disalib ya bang ya. Itu salah abang itu. Oke. Guruku semua, saya mohon Iya. undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kalau ibu menggunakan Matius 26 untuk menyangga, saya luruskan bu ya, tolong gunakan akal dalam hal ini. Ibu membawa Matius 26, oke, kita hargai. Nomor 21, baik, kita hargai. Tapi ibu harus melihat di data selanjutnya perkataan Yesus, data 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Artinya, Yesus sedang membahas dan menyatakan apa yang tertulis tentang dirinya. Nah, sekarang yang tertulis bahwa dia akan mati menebus dosa manusia, itu tertulis di mana? Tidak ada tertulis yang seperti itu, nggak ada. Nanti tertulis setelah muncul perjanjian baru. Sedangkan yang Yesus katakan sudah tertulis, berarti tertulisnya di perjanjian lama.
Kalau tertulisnya di perjanjian lama, berarti yang tertulis itu di dalam apa? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Orang fasik akan dipakai untuk tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang tertulis. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus berdoa setelahnya. Coba ibu lanjutkan di data nomor 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Sekarang, apakah Tuhan berkehendak menggantikan pengkhianat, menggantikan pemakan suap, menggantikan orang terkutuk ini, si Yudas, dengan menggantikan Yesus sebagai orang yang benar? Sedangkan kehendak Tuhan di dalam Amsal 21 nomor 18, kehendak Tuhan orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Tidak ada kehendak Bapa menggantikan orang fasik, pengkhianat, orang terkutuk dengan menggunakan orang yang baik. Tak ada. Contoh, Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti kehendak Tuhan adalah jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Karena membunuh orang yang bersalah adalah kekejian dan perkara yang dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Keinginan Tuhan itu apalagi? Kehendak Tuhan apalagi? Di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Tuhannya Yesus. Sementara Yesus berdoa apa? Dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau berbicara mengenai kehendak Tuhan, baca perjanjian lama. Jangan baca perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu kehendak Romawi. Perjanjian baru itu kehendak Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan. Itu keinginan, itu kehendak Paulus. Sedangkan Yesus berdoa bukan kehendak Paulus, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Jadi tak ada alasan untuk membunuh Yesus. Dia orang benar. Kehendak Bapa yang harus berlaku menurut Yesus. Dan yang tertulis demikian adanya. Belum ada tertulis Yesus mati bangkit pada hari itu, belum ada tertulis itu. Bukti Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ Lukas mengarang cerita. Ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata setelah kita cari di dalam Taurat, tidak ada itu tertulis. Artinya yang tertulis adalah jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh anak Maria. Sebab Yesus adalah orang suci. Sebab Yesus adalah orang kudus. Orang kudus haram hukumnya dibunuh menurut Tuhan. Di mana Yesus dikatakan sebagai hamba yang kudus? Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Dia adalah hamba Tuhan yang kudus. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Maka ketika digiring kemudian Yesusnya ke pembantaian, disitulah terjadi tragedi penggantian orang yang diserupakan, dan yang lari telanjang bulat itu adalah Yesus anak Maria. Demikian. Oke, tadi Allah tidak menginginkan seperti itu, betul ya, memang betul yang abang bilang itu. Tetapi sekarang, bukan sekarang ya, tapi di situ tertulis tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia kan tujuannya untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar supaya tidak mati terkutuk di kayu salib. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, supaya dunia selamat, gitu ya Bang. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak dihukum, Bang. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Contohnya abang nih nggak percaya, di bawah hukuman nih Bang, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, Anak Tunggal Allah itu Yesus. Oke, kita ini di Perjanjian Baru ya. Itu tadi abang bilang orang Yahudi. Yesus mati di tangan orang Yahudi, gitu abang bilang ya. Ya betul, itu betul orang Yahudi. Tetapi Yesus bukan mati. Yesus bukan dikatakan orang Yahudi lagi, tetapi sudah orang Israel ya Bang. Kalau orang Yahudi bisa jadi dia keturunan Abraham yang tidak mengakui Yesus, itu juga orang Yahudi. Contohnya orang Farisi itu juga Yahudi Bang, ya. Tetapi kalau Allah mengutus untuk keturunan yang disertai Allah itu, yaitu orang Israel yang tertulis di Perjanjian Lama, Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak kata di sini ceritanya dari atas nih ya. Kata Abraham nih kepada Allah, kenapa enggak Ismail aja anaknya yang dari Hagar? Kenapa enggak Ismail aja yang menjadi itu apa namanya untuk penerus keturunanku gitu kata Abraham ya. Jawab Allah di sini yang ayat 19-nya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia telah kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12. Ini selanjutnya ya Bang ya. Jadi ini Yesus itu bukan orang Yahudi lagi, sudah orang Israel gitu ya Bang. Sementara orang Yahudi banyak gitu. Bisa jadi keturunan Ketura, bisa dari keturunan Hagar, itu Yahudi juga. Tetapi yang menjadi keturunan Sarah itu Yakub, itu baru Israel. Jadi Yesus itu sebenarnya Israel ya Bang. Jadi kita itu tadi yang di Yohanes itu yang ayat berapa itu kubacakan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, makanya dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi gitu ya. Kenapa kalian selalu tidak percaya kepada Yesus yang diutus Allah gitu? Sementara saya tadi sudah bacakan Ismail juga diberkati gitu ya. Tapi kenapa begitu benci kalian kepada Yesus gitu? Oke, baik. Jadi ini Bu, kerak di dalam kepala itu harus dibongkar dulu. Sebenarnya kalau berbicara mengenai percaya tidak percaya, yang tidak percaya Yesus itu hanya agama Kristen. Kami umat Islam itu percaya kepada Yesus. Ingat, Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat Kristen, Islam. Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Islam, Kristen. Yesus kemudian percaya kepada hukum Taurat dan tunduk takluk taat sampai mati dalam hukum Taurat. Dan kami beriman kepada itu. Bagaimana dengan Kristen? Hukum Taurat itu adalah kutuk maut. Yesus menyembah satu Tuhan, Yesus sujud dalam beribadah. Islam juga demikian. Yesus berpuasa, Islam juga demikian. Kristen kayak mana? Nah, kalau ibu mengatakan percaya, coba Anda teliti lagi deh. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anaknya. Anak di sini hambanya. Supaya siapa yang percaya kepada hambanya Yesus, maka dia akan diselamatkan. Sekarang Anda percaya enggak kepada Yesus? Yesus mengatakan kehendak Bapa yang terjadi ada tertulis tentang dia. Kenapa tidak percaya kepada Yesus? Yesus mengatakan dirinya berdoa, doanya dikabulkan,
Kenapa Anda nggak percaya? Apa yang aku minta kepada Bapak, Bapak akan mengabulkan. Kenapa Anda tidak percaya? Berarti pada saat Yesus berdoa untuk diselamatkan, berarti Bapak menyelamatkan dia. Kenapa ibu tidak percaya? Aku diutus hanya kepada orang Israel. Kenapa ibu tidak percaya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku hanya utusan. Kenapa ibu tidak percaya? Nah, kemudian satu hal yang perlu saya tanya kepada ibu. Di dalam kitab ibu sendiri dikatakan gini, siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Planos, penipu, pendusta, atau iblis? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Yesus Anda imani sebagai Mesias, mustahil ibu menuhankan dia. Mustahil. Mustahil ibu menjadi Kristen kalau ibu mengimani Yesus sebagai Mesias. Mustahil ibu menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil. Kenapa? Mesias itu adalah manusia dan tidak pernah berubah menjadi hewan, tidak pernah berubah menjadi tumbuhan, tidak pernah berubah menjadi binatang, tidak pernah menjadi malaikat, apalagi berubah menjadi Tuhan. Yang namanya Mesias, manusia yang diurapi. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang diurapin? Itu yang disebut planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis yang tidak mengakui dan tidak kemudian menerima Yesus itu Mesias. Ibu mengatakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Ibu mengaku, tapi dengan mulut. Sedangkan hati dan iman ibu tidak mengakui itu. Ibu mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Berarti ibu ini pembohong. Mulut mengatakan A, hati mengatakan C. Berarti cocoklah, Anda adalah pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kalau ibu menganggap Yesus Mesias, mustahil ibu menjadi Kristen. Ibu menjadi Kristen karena Yesus adalah Tuhan bagi ibu. Mulut berkata Mesias, tapi agama Anda mengatakan dan mempraktekkan Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Ini pendusta. Ciri-ciri pendusta itu adalah dia antikristus, yaitu menolak dan menyangkal baik bapak maupun anak. Mari kita lihat pembuktian penyangkalan Kristen terhadap bapak. Bapak mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Kristen taat? Tidak taat. Yes, Kristen menyangkal pernyataan dan keinginan bapak ini. Dengan cara apa? Dengan mengatakan bahwa Yesus harus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa orang Kristen. Sementara Tuhan yang mengatakan, jangan kau bunuh Yesus. Itu kata Tuhan. Orang Kristen mengatakan bunuh Yesus. Oke? Tuhan yang mengatakan, jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristen teriak, bunuh Yesus, harus dibunuh. Kalau tidak ada pembunuhan kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Maka wajib Yesus disalib di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Kristen. Kata Tuhan, itu adalah kekejian dalam hatiku. Itu adalah hal yang kubenci. Tapi Kristen mengatakan, tidak Roma. Harus dibunuh Roma, demi untuk menyelamatkan kami Roma. Tidak, jangan kau bunuh. Aku sudah mengatakan orang pasti akan menggantikan dia. Tidak Roma, harus mati. Kalau tidak Pak Bom tidak punya Tuhan. Dan menyangkal anak. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lagi-lagi Kristen muncul. Tidak, kamu juga diutus untuk orang Indonesia. Oh tidak, kamu diutus untuk orang Batak, untuk orang Papua, untuk orang Toraja. Tidak, sekali lagi. Bahkan aku berpesan kepada ke-12 muridku, jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi lagi-lagi Pak Bom dan kru, oh no, tidak paman, kamu diutus juga untuk kami di Indonesia ini. Jadi penyesat itu, pendusta itu adalah Kristen yang menyangkal Tuhan dan menyangkal utusan Tuhan. Demikian, bantah saya dengan ilmu, jangan cuman cukup saja. Nah, oke ya Bang, ini buka di Matius 1. Oke, Matius 1 ayat 18, judulnya di situ kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
Maria sudah mengandung dari Roh Kudus ya Bang, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria ini? Karena Yusuf belum menyentuh Maria gitu kan. Ternyata Maria ini sudah hamil gitu, sudah mengandung dari Roh Kudus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ini malaikat Tuhan datang ke mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi anak yang dikandung Maria ini adalah dari Roh Kudus ya Bang, bukan dari hasil hubungan suami istri gitu. Karena di situ Maria masih perawan tapi sudah mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan utuh manusia, tetapi Yesus itu dikandung dari Roh Kudus dalam artian Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini dia ya kan Bang. Dikandung dari Roh Kudus. Jadi dia bukan manusia, memang betul-betul manusia, bukan. Jadi Yesus ini Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Makanya dia dikandung oleh perawan suci Maria. Kalau manusia ya hubungan badan gitu ya Bang ya. Tetapi ini bukan. Itu tandanya, itu satu ciri-cirinya kalau anak Allah itu menjadi manusia. Dia bukan hasil hubungan suami istri seperti manusia asli gitu, tetapi Allah yang menjadi manusia gitu. Terus yang abang bilang tadi mati, apa tadi abang bilang, kenapa kalian tidak percaya gitu kalau Yesus itu apa tadi abang bilang? Tapi kan tadi sudah saya katakan, Yesus itu mati di kayu salib itu sudah ada tujuannya. Karena Yesus itu anak Allah, dia sudah ditugaskan dari sorga, dia datang dari sorga, dia sudah membawa pesan, sudah membawa perintah dari Allah Sang Pencipta, membawa perintah dari Allah Sang yang Maha Kuasa untuk dijalankannya di bumi gitu. Jadi dia hanya menjalankan gitu loh Bang. Allah mengutus dia untuk mati di kayu salib. Tujuannya dia mati 3 hari di perut bumi itu untuk turun ke alam maut, ke neraka. Itu lebih jelas artinya ya, alam maut itu ke neraka. 3 hari dia mati di perut bumi melawan iblis. Iblis mati dikalahkan di alam maut. Makanya umat Kristen itu bisa dia selamat dari neraka. Makanya umat Kristen itu bisa dia langsung masuk surga gitu Bang. Itu tujuannya mati. Memang sudah itu perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Sudah seperti itu perintah yang harus dijalankan Yesus gitu. Bukan masalah kenapa tidak percaya kalau dia itu berkuasa. Kenapa tidak percaya? Apa Abang bilang tadi Mesias? Tapi memang seperti tadi itu yang Abang bacakan sudah tertulis. Iya betul sudah tertulis. Karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, dia datang dari surga. Dia bukan datang dari dunia gitu. Jadi dia sudah membawa perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Dia harus seperti itu gitu. Dia hanya menjalankan. Kan Abang tadi kan sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tujuannya seperti itu. Dia lahir ke dunia, anak Allah itu tadi lahir menjadi manusia, supaya dia bisa membawa umat manusia ke jalan yang benar. Setelah itu dihianati muridnya Yudas Iskariot yang memang Yesus katakan muridnya ada setan. Ya tadi sudah kita bacakan, memang seperti itulah proses perintah dari Allah yang Maha Kuasa itu, supaya Yesus mati, dan sewaktu dia mati, dia 3 hari di perut bumi, dia turun ke alam maut untuk mengalahkan iblis. Sesudah iblis kalah, baru dia terbelahlah. Itu tertulis di mana itu? Dilihat
tentara Romawi yang tabir suci, tabir bait Allah terbelah dan orang-orang kudus naik ke surga gitu, dan tentara Romawi bilang memang dia ini betul-betul anak Allah gitu. Tujuannya itu Bang, bukan karena bukan karena lemah, memang perintah dari Allah yang Maha Kuasa seperti itu gitu. Dan ternyata Yesus mampu untuk menjalani itu gitu. Maka setelah dia mampu menjalani itu, makanya dia memang betul lah dia itu Tuhan Sang Juru Selamat gitu Bang. Gitu ceritanya. Bukan... Gantian ya Bu ya. Gantian ya. Oke. Jadi baik Bu Rasmi, saya hargai itu iman Ibu. Apa yang saya katakan di awal perjumpaan kita tadi, antara penyaliban di tengah-tengah orang Yahudi itu konsepnya berbeda. Yang disalib, yang digantung orang terkutuk, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kristen muncul kemudian merubah pola itu. Yang mati di atas tiang salib bukan orang terkutuk, tapi orang yang suci. Jadi terbalik nih antara ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan ajaran Kristen yang datang ke Indonesia. Itu berbeda. Sekarang kalau Anda membandingkan Yesus kemudian, maka karena dia lahir dari Roh Kudus, pahami yang penuh dengan Roh Kudus ketika Maria lahir ini, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, itu hanya kandungan Maria. Dikandung oleh Roh Kudus, itu Yesus. Tapi kalau kita berbicara mengenai Yohanes, jauh lebih hebat. Kenapa? Roh Kudus memenuhi dirinya mulai dari rahim ibunya. Sedangkan Yesus nanti datang Roh Kudus kepadanya pada saat pembaptisan. Yang kedua, ibu harus paham bahwa bukan hanya Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Ibunya, Elisabeth, dan rahimnya itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau hanya atas dasar Roh Kudus, dan seterusnya, itu tak ada apa-apanya. Dan itu tidak akan pernah bisa menjadikan penyaliban itu menjadi benar. Justru kalau ibu menyanjung Yesus penuh dengan Roh Kudus, oleh karena Yesus penuh dengan Roh Kudus inilah, justru dia tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dengan roh jahat. Orang yang penuh roh jahat inilah yang dibunuh, bukan yang penuh dengan Roh Kudus yang dibunuh. Bukti di Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tapi satu di antaramu, dan satu di antaramu adalah setan, iblis. Sekarang Tuhan menginginkan pembunuhan kepada iblis atau kepada orang yang benar, orang yang penuh dengan Roh Kudus? Jelas dalilnya kan? Bahwa yang dibunuh ini adalah orang yang penuh dengan roh iblis. Apa sebabnya? Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Paulus bahkan meneguhkan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apa penyebabnya Yesus terkutuk? Apa sebabnya? Kristen akan muncul. Disebabkan karena Yesus menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah ajaran Kristen yang muncul ratusan tahun belakangan. Sedangkan penyaliban terjadi karena adanya kutukan Tuhan terhadap pelaku dosa. Itu terjadinya akibatnya itu. Akibatnya penyaliban. Orang yang melakukan dosa, orang yang fasik, pengkhianat dan seterusnya, makan suap dan seterusnya, akibatnya disalibkan. Sedangkan Kristen muncul ratusan tahun kemudian meneriakkan kematian orang yang di atas tiang salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Sejak kapan Tuhan mengajarkan dosa manusia dihapuskan dengan cara membunuh orang yang suci? Sejak kapan Tuhan mengajarkan menghapuskan dosa dengan membunuh orang-orang yang terkutuk? Sejak kapan? Tak ada. Orang suci tak ada diajarkan dibunuh untuk dosa. Orang kutuk juga tidak ada dibunuh untuk dosa. Tak ada sama sekali. Jadi dari mana Kristen ini muncul konsepnya? Itu konsep yang dibuat-buat sendiri. Tidak ada di hukum Taurat. Membunuh manusia demi untuk menebus dosa. Di hukumnya perjanjian lama adalah menghapuskan dosa, penebusan dosa dengan hewan. Makanya orang Kristen memaksakan Yesus menjadi hewan. Makanya dituliskan dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Theos. Padahal jelas-jelas itu adalah Yesus, manusia.
Katanya tadi di dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, yang dikandung oleh Maria itu adalah manusia. Kok jadi anak hewan? Kenapa muncul pengakuan anak hewan? Karena orang Kristen Roma mau meniru-niru korban persembahan orang Yahudi yang berasal dari anak domba. Maka Yesus yang mereka jadikan sebagai acuan, digantilah dia sebagai anak domba. Demi untuk apa? Melegalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Jadi ibu harus pahami dulu. Kitabnya orang Yahudi dengan tragedi penyaliban, Anda harus pisahkan dengan kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru dengan tragedi penyaliban. Pisahkan konsepnya, jalan ceritanya, alur beritanya, dasar pijakan penyalibannya, akibat dari penyaliban, untuk apa dia disalibkan, terus keikutsertaan Tuhan dalam penyaliban, keikutsertaan kemudian orang-orang yang ada di sekeliling dalam penyaliban. Dan di dalam kitab saudara juga harus seperti itu. Keterlibatan Tuhan dalam ini apa? Keterlibatan Tuhan dalam hal ini apa? Tidak ada sama sekali, kecuali Bapak Paulus yang terlibat di situ untuk kemudian menceritakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa penyaliban itu adalah simbol keselamatan bagi non-Yahudi. Apakah itu betul? Orang Kristen mengatakan betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah mana acuannya? Oh, ternyata acuannya Perjanjian Baru. Tidak bisa. Kenapa? Penyaliban terjadi pada masa Perjanjian Lama, bukan terjadi pada masa Perjanjian Baru. Jadi harus didudukkan penyaliban ini berdasarkan Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Demikian, silakan. Saya satu sesi lagi ya. Oke, di Perjanjian Lama betul penyaliban itu untuk orang jahat ya. Itu abang berbicara ulangan, di ulangan itu tadi itu Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu masa waktunya 2000 tahun. 2000 tahun antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu ada masa tenggang waktu 2000 tahun gitu. Jadi orang jahat yang disalibkan terkutuk di Perjanjian Lama itu betul. Tetapi Yesus, proses penyaliban itu terjadi di Perjanjian Baru gitu. Proses penyaliban Yesus terjadi di Perjanjian Baru gitu. Bukan di Perjanjian Lama. Proses penyaliban orang jahat di kitab Taurat, ya kan Bang? Tetapi proses penyaliban Yesus itu di Perjanjian Baru setelah 2000 tahun kitab Taurat ulangan tadi keluar gitu. 2000 tahun kemudian baru terjadi proses penyaliban Yesus gitu Bang. Dan itu memang di situ Yesus memang betul mati terkutuk di kayu salib, tetapi dia untuk menggantikan umat manusia yang berdosa tadi yang saya katakan itu, saya ulang kembali, untuk menggantikan umat manusia yang berdosa supaya tidak mati terkutuk seperti yang di kitab Taurat tadi gitu Bang. Jadi antara kitab Taurat ke Perjanjian Lama itu masa tenggang 2000 tahun, dan penyaliban Yesus itu terjadi di Perjanjian Baru. Gitu ya Bang ya. Oke, ada lagi? Dan terus Abang bilang tadi orang Kristen itu Abang bilang tadi itu Pilatus itu nggak jauh berapa ratus tahun Abang bilang. Sekarang yang meyakini Yesus bukan orang Kristen saja. Yesus bilang beritakanlah Injil ke seluruh umat dunia. Siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi bukan dikhususkan untuk orang Kristen. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat. Dia adalah pengikut Kristus. Bukan dikatakan Yesus itu datang untuk orang Kristen, bukan. Siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat, gitu Bang. Bukan dikatakan Kristen selamat, tidak. Kristen pun dikatakan tidak selamat semua. Karena apa? Tertulis ada dikatakan tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, dialah yang akan masuk, dialah yang akan selamat gitu. Dan masalah itu Paulus
itu setelah Yesus lahir, mati di kayu salib dan hidup kembali dan naik ke surga, baru Yesus menjumpai Paulus gitu. Karena apa? Karena apa Yesus membuat Paulus bertobat? Karena dia sudah menganiaya orang Kristen. Apa katanya? Siapa engkau Tuhan? Kata Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata, kenapa dibilang seperti itu? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena dia sudah menganiaya Stefanus mati martir gitu. Baik, Cukup, baik. cukup, Bu, Iya. cukup. Jadi gini, ini terakhir ya teman-teman, saya harus meninggalkan teman, ada kegiatan. Jadi gini Bu, Ibu mengatakan bahwasanya penyaliban itu terjadi di masa perjanjian baru. Itu bohong. Yesus mengatakan, Di perjanjian baru. sabar. Yesus mengatakan dalam Lukas, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti pada masa perjanjian lama, pada masa Yesus hadir di muka bumi, perjanjian lama itu berlaku. Yesus mengatakan, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan, aku datang untuk melengkapi. Makanya dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Pada hari Sabat, di hari kelahiran, di tempat kelahirannya, Yesus senantiasa masuk ke dalam sinagoge, bait Tuhan. Untuk apa? Membacakan perjanjian lama. Tidak pernah Yesus mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Paulus. Yesus tidak kenal. Itu satu. Jadi Yesus hidup di perjanjian lama. Ingat, Yesus hidup di perjanjian lama. Dan ibu harus tahu, yang menamai kitabnya orang Yahudi perjanjian lama itu adalah Kristen. Sedangkan perjanjian lama yang Kristen maksud terhadap kitabnya orang Kristen Yahudi, justru itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Tapi oleh Kristen Roma dianggap itu perjanjian lama. Kenapa? Karena Kristen beda. Itu yang pertama Bu ya. Bahwa Yesus hidup di perjanjian lama artinya hidup di perjanjian baru. Artinya hidup di ajaran Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Itu Yesus hidupnya di situ, berlaku agamanya di situ. Catat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menganggap Yesus Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini bukan pengakuan Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka percaya ucapannya. Jangan percaya ucapan orang-orang Farisi. Jangan percaya ucapan orang Roma yang mengajarkan barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus. Itu ajaran Pak Bom-Bom. Tak bisa Anda mengatakan percaya Yesus, menyembah Yesus. Kalau percaya Yesus, merasulkan Yesus, itu baru betul. Dan itu hanya ada di Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah. Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah ila Bani Israel, kepada orang-orang Israel. Matius 15 nomor 24, diutus hanya kepada Bani Israel saja. Percaya kepada Yesus, harus percaya kepada untaian kata demi kata, membingkai kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Jangan percaya kalimat yang keluar dari mulutnya Pak Bom-Bom. Jangan. Percaya kepada mulutnya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Itu ya. Nah, kesimpulan dari saya bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk berdasarkan hukum Yahudi. Orang terkutuklah yang mati di atas tiang salib. Kalau ada orang yang tidak terkutuk digiring kepada penyaliban,
Dengarkan, apabila ada orang yang tidak terkutuk, apabila ada orang yang suci, orang yang kudus, apabila ada hamba yang kudus, apabila ada anak yang dikasihi, digiring oleh orang-orang kafir, penyesat-penyesat, penipu-penipu yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, bekerja sama dengan iblis yang mengkhianat kepada Yudas, maka ketika dia digiring ke penyaliban, dia akan digantikan oleh pengkhianat. Dia akan digantikan oleh orang fasik. Dia akan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia akan digantikan oleh orang yang makan suap. Dan satu-satunya indikasi kuat yang menggantikan orang yang suci dan orang benar dan anak dikasihi ini adalah Yudas Iskariot. Dengan demikian, berjalannya waktu, Vatikan melantik Yudas sebagai Tuhan yang mati di atas tiang salib. Demikian. Mohon maaf Bu Rasmi, waktu saya singkat sekali. Teman-teman, sahabat-sahabat, para guru saya yang ada di sini, saya harus pamit undur diri disebabkan saya harus menjalankan tugas saya. Salah itu yang kau bilang. Sebentar Bu Rasmi, sebentar Bu Rasmi. Ya, sabar Bu. Apa sama saya nanti bisa, saya nanti iya, bisa. ada guru saya Dinda Natalia di sini yang bisa melanjutkan. Bukan Ingat guru sekali saya, lagi. muridnya Bang Zuma. Sama aja Dinda. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara Rasmi, Ibu Rasmi, dengarkan suara saya nih. Tek. Kitab hukum, kaidah, ajaran, rukun, syariat, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel dipangku dan digendong dan disimpan di atas pundaknya Paulus, dibawa kemudian dirampok, diajarkan kepada non-Yahudi dengan konsep yang berbeda, terbalik 380 derajat, 3, bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Oke? Nah sekarang permasalahannya terakhir dari saya, yang mati di atas tiang salib, apakah orang terkutuk atau orang suci? Ini aja dulu. Saya ingin dengarkan, sebelum saya turun, saya ingin dengarkan dari Bu Rasmi. Yang mati di atas tiang salib, apakah orang yang terkutuk menurut Tuhan? Karena Paulus mengatakan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Berarti yang tertulis ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan, berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 23. Berarti Tuhanlah yang mengutuk orang yang ada di atas tiang salib ini. Pertanyaan saya, apakah yang Kristen sembah di atas tiang salib ini orang terkutukkah menurut Tuhan atau orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan mati di atas tiang salib dan secara terkutuk, tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan dalil yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib, lengkap sudah saya berikan. Sekarang kalau ibu mengatakan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang suci, orang yang dikasihi, orang yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Tuhan, tunjuk dalil, tunjukkan dalilnya kepada saya. Oke? Hanya ada satu pilihan, yang di salib ini orang terkutuk atau orang yang dimuliakan. Demikian dari saya, terima kasih, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat pagi, Bang Ferry. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hermansyah Muslim? Wabarakatuh. Saya Muslim, ingin menyapa Bang Juma nih. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar berat Bang Juma. Assalamualaikum. Karena Bang. tadi ngasih bunganya ke Bu Rasmi, makanya saya pikir non Muslim. Salah tik, maaf Bang. Oh, salah. Saya tadinya mau tap-tap layar, malah. Oke, siap. Ingin menyapa Bang Juma nih Bang, gimana kabarnya Bang? Halo. Bu Rasmi kasih balik tuh Bu Rasmi. Bang Jumanya udah. Bang Zumanya udah sibuk. Ya. Iya. Izin guru-guruku nih. Ngomongkan Bro Suma itu ngawur, brother, sister. Woi. Ini orang kok datang-datang. Kok tantrum sih? Iya, Kok tantrum? Membalasnya cara membalasnya pakai ilmu Bang, bukan dengan marah-marah Bang, kayak perempuan lagi head. Sok silakan guru-guruku. Nanti saya bantah. Siap, terima kasih waktunya Bang Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gimana nih Mbak Natali? Kira-kira kita mau dibawa kemana nih?
dilanjut aja yang tadi. Jadinya gimana nih kalau Bu Rasmi tadi dia belum ini ya, belum terpuaskan dia karena dia mau naplok Bang Zuma nggak bisa, dia ketabok sama Bible sendiri kan. Di mana coba tunjukin dalilnya? Kan tadi Bang Zuma bilang gitu tuh. Di mana dalilnya kalau memang yang di kayu salib itu ternyata orang yang kudus, orang yang dimuliakan, itu di mana? Karena Bang Zuma sudah jelas memaparkan data di Galatia 3:13 itu orang yang terkutuk di kayu salib. Nggak mungkin kan Yesus itu terkutuk, janganlah. Mbak Rasmi? Mana Mbak Rasmi, Bu Rasmi? Ya, halo. Iya. Halo. Iya. Ini Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, gitu kan? Ya betul. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Ya itu dia dengan yang di ulangan tadi yang Bang Juma bilang, orang jahat mati terkutuk di kayu salib. Dan Yesus mati terkutuk di kayu salib itu bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggantikan umat manusia berdosa supaya tidak mati terkutuk di kayu salib. Yesus menggantikan di kayu salib siapa? Yang tergantung di kayu salib itu yang tergantung di kayu salib banyak. Yang di ulangan perjanjian lama tadi itu orang jangan jahat. banyak gitu dong. Jangan banyak-banyak gitu dong. Karena Yesus mati di kayu salib itu ada 3 orang yang di kayu salib. Yesus di tengah, di kiri, di kanan ada. Ini yang mati di kayu salib yang dimaksud Paulus ini siapa yang terkutuk? Kamu percaya yang terkutuk itu siapa? Yesus atau orang lain yang mati di menggantikan kayu Yesus? salib itu memang betul. Yesus mati di kayu salib itu memang betul. Tetapi menggantikan umat manusia supaya tidak mati terkutuk. Makanya tujuannya orang Kristen tidak masuk neraka. Yang percaya kepada Yesus adalah tidak masuk neraka gitu. Bentar Bu. Kutanya dulu orang kakak. Orang kakak itu kalau mati masuk neraka tidak? Gantian Bu, gantian. Gantian. Iya, soalnya dia nggak nyambung juga daripada dia ya, enggak, jangan kakak bilang nggak nyambung. Aku tahu, aku tahu ajaran Islam. Gimana orang datanya? Islam kalau mati masuk neraka dulu. Di mana datanya Yesus ke neraka itu? Kalau orang Islam. Ini saya panggil Karkol dulu ya. Saya panggil Karkol dulu ya. Yang percaya kepada Yesus tidak mampir ke neraka gitu. Kepada Bu Rasmi dipanggil, ditunggu di lobi parkir timur B2. Kepada Bu Rasmi. Kepada Bu Rasmi. Kepada Bu Rasmi. Bu Rasmi ditunggu di lobi parkir timur. Bu. Lah dia ketawa. Wah. Bu. Gantian ya Bu ya? Gantian ya Bu ya? Iya Bu Rasmi. Iya, oke. Nggak nyambung lagi ya, parah ini. Parah ini. Saya tanggapi pernyataan Bro Suma. Kalian kutanya dulu, kalian kalau mati mampir nggak Ibu, ke neraka? saya panggil lagi nih Bu. Saya panggil lagi nih Bu. Jawab dulu. Dijawab dulu. Jawab dulu. Kalian kalau mati? Keserupan. Mas, ini. Panggil biar dulu. Ada mampir kan? Kepada Bu Rasmi. Bu Rasmi dengan nomor polisi B2784 LUD. Kepada Bu Rasmi. Avanza warna putih ditunggu di lobi parkir timur. Terima kasih. Si. Iya, cempreng ini dia ini. Parah. Yang tenang dong Bu, pelan-pelan dong. Iya, silakan Mbak Natal. Halo, boleh saya tanggapi? Iya, nanti ya Bang Ferry ya sebentar ya. Kamu tuh diam dulu, karena tadi Bu Rasmi dimintain data di mana yang di kayu salib itu yang digantung itu adalah orang yang kudus. Di mana? Karena di sini datanya yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk. Sedangkan yang menurut teman-teman Kristen yakini, imani, percaya bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus. Masa Yesus terkutuk? Kalau saya tidak percaya Yesus yang disalib karena Yesus tidak terkutuk. Di mana datanya orang kudus yang disalib?
Mbak Natali buka Matius 25:41. Itu data. Matius 25:41. Iya, Matius 25:41. Sebentar, si Bu Rasminya ini. Bisa jawab dia, nggak bisa jawab. Ibu Rasmi, Bu Rasmi, waktunya ngomong. Nggak bisa. Antum nggak bisa, Bang Daman. Boleh saya jawab? Jawab apa, Bang Ferry? Saya akan mau menanggapi. Bentar dulu Bang Ferry, belum saatnya Bang Ferry. Oh, ini masih oke, panggilan oke. kepada Bu Rasmi. Panggilan kepada Bu Rasmi. Lanjut. Tolong dibuka Ibu Rasmi. ya. Silakan. Udah Bu Rasmi, silakan Bu Rasmi. Giliran Bu Rasmi disilakan ngomong, dia diem. Aku ngomong dia ikutan tantrum. Ya, halo. Ya halo juga. Gini kakak Natalia yang mualaf ya kan. Tanya dulu agama kakak yang sekarang. Kalau mati nanti mampir ke neraka nggak dihukum sesuai Dijawab perbuatan kan dulu. gitu? Mampu jawab nggak? Kalau nggak mampu mungkin dilempar ke temennya. Kami Daripada kalau bikin mati malu tuh dibungkus lalit jadi gitu, nggak lontong, nyambung. Bu. Itu ada temennya mau bantuin. Kamu mampu jawab apa dilempar ke temennya? Daripada ketahuan kamu tuh Udah lalit nggak nyambung. suruh dulu dia jawab. Nah, gitu dong. Ya, saya mute dulu ya. Bang Ferry, apa saya perlu panggilin Karkol dulu? Apa gimana nih? Bang Ferry? Iya. Tadi mau menanggapi pertanyaan Bang Zuma tadi sebenarnya soal yang disalib itu tiang terkutuk. Itu apa enggak? Kalau dijawab tolong pakai data Bang, jangan pakai ini. Ya, silakan. Semua pernyataan yang disampaikan oleh Bro Suma itu sebetulnya ngawur. Kenapa? Berdasarkan siapa yang disalib ya? Berdasarkan topiknya ini, siapa yang disalib? Di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan Yesus itu disalib. Bahkan sebelum Yesus disalib, Yesus sudah menubuatkan. Di dalam Matius pasal 20. Sebelum ngejauhmu kejauhan, langsung datanya di mana? Yang tidak disalib, yang digantung adalah orang yang kudus. Di mana? Oke. Jadi begini, Yesus itu, dia itu suci. Data. Sebentar. Ya. Jadi begini sih. Yesus saya itu mau begini, suci. saya maunya begitu. Saya nggak suka yang begini-begini. Saya mau Terkutuk begitu. atau enggak? Kalau enggak terkutuk, datanya mana? Jangan begini dong. Kok jadi begini sih? Makanya dengarkan bagaimana saya mau jelaskan. Ya data dulu baru jelasin. Data dulu baru Bagaimana jelasin. saya mau jelaskan? Anda potong dulu. Data, kita nggak butuh bacot. Kita butuh data. Iya, saya tunjukkan. Ada data juga di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Yesus disalib. Ada saksinya. Enggak, saya nggak minta. Soal Saya minta di mana terkutuknya. datanya orang yang kudus. Oke, makanya saya dengarkan dulu. Jangan langsung terguncang lah. Panggilan kepada Pak Ferry, panggilan. Aduh. Gimana? Ini atau tidak? Iya, dijawab aja, dijawab. Sudah kasih kesempatan, saya mau jawab, mau bantu dia. Udah dikasih kesempatan, mana datanya? Kamu malah ngibul. Datanya mana? Yang dimintain apa nggak nyambung? Saya pakai data, saya sudah sering diskusi dengan Bang Suma. Nggak nanya udah sering atau belum, di mana datanya? Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang kudus. Anda. Di mana datanya, budak? Bagaimana saya mau tunjukkan data Anda hanya potong-potong terus? Ya udah tunjukin Pasien aja. urat saraf kami Pak Ferry dipanggil Pak Ferry. Waduh, gimana Ya, sih? dijawab aja Bang Ferry. Iya, makanya saya jawab. Jadi Yesus itu terkutuk bukan oleh karena Allah mengutuk dia. Dia terkutuk oleh karena dosa-dosa manusia, dosa Anda Mana dan tuh saya. dalilnya? Mana tuh dalilnya? Oke. Dia terkutuk, berarti dia mengakui Yesusnya terkutuk ya. So, Berarti beda lagi dengan statementnya Bu Rasmi, katanya orang kudus yang disalib. Dia itu terkutuk oleh karena dosa-dosa manusia. Jelas kok berarti statementmu memang setuju kalau Yesus yang terkutuk. Oh ya berarti ya kalau kamu setuju Yesus terkutuk ya Coba sudah. Anda tunjukkan. Jadi sekarang ya, saya mau buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bro Suma itu ngawur semua. Gimana sih ini orang? Waduh. Kalau kamu setuju Yesus yang terkutuk ya sudah. Berarti di Galatia 3:13 yang kamu katakan yang terkutuk di kayu salib sama Yesus. Berita panggilan ditujukan kepada Pak Ferry. Datanya mana? Yesus kudus.
Itu ngawur Iya, semua. diminta ini Yesus Kudus. Ini. Yang bilang Yesus Kudus di kayu salib itu temanmu Rasmi. Kita minta datanya. Kok kamu malah data yang di kayu salib Yesus karena terkutuk? Kalau itu ya sama dengan Galatia 13. Ya betul. Yesus itu terkutuk oleh karena dosa kita, bukan dia kan Nah, dikutuk berarti oleh kamu setuju yang digantung di kayu salib itu yang terkutuk, yaitu menurut Dia kamu terkutuk Yesus. oleh Menurut karena temanmu dosa tadi, manusia. yang Tidak di ada kayu mengatakan- salib, yang digantung tidak itu ada orang mengatakan kudus. bahwa Allah mengutuk dia. Tidak ada yang mengatakan. Tidak ada satu dalil. Wah, ini mesti dipanggil Karkol apa Bang Ferry nih? Nah, Jadi, gitu. saya Sebentar. membantah Sebentar. apa Enggak, yang dia udah. disampaikan Bang oleh Ferry, Bro Sudar Bang Ferry. itu ngawur, Bang brother. Ferry. Halo. Iya. Ini saya udah ganti jadi Karkol. Gantian dulu ya, sebentar ya. Saya sapa dulu Oke, nih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santo Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Bang Ferry setuju ya kalau yang disalib itu terkutuk ya? Yang disalib itu dia terkutuk oleh karena dosa kita, bukan karena dia dikutuk oleh Allah. Itu jawaban saya. Oke, siap. Itu ada datanya apa? Trasmi bro? Ya, baca di siapa Mbak tadi tunjukkan ayat itu. Coba baca sekali lagi. Pahami ayat itu. Apa di siapa tadi? Kamu aja nggak tahu ayatnya di mana kan? Kasihan. Katanya udah bertahun-tahun debat, tetap aja botol. Iya. Itu cara Anda ya. Itu cara Anda yang Kenapa mengatakan cara saya? botol. Ya memang kamu aja nggak tahu ayatnya. Udah ditunjukin, udah ditampilin, tetap aja nggak tahu. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Natalia, coba Anda tunjukkan satu dalil siapa saksi orang yang diserupakan. Siapa nama saksi? Nama Yang saksi orang diserupakan disumpahkan. itu siapa? Ngapain repot-repot? Saya tunjukin aja siapa yang katanya disalib. aturan Anda Itu itu repot. secara terperinci. Kalau kamu minta saksi, sini saya tunjukin ya. Saksi nggak usah cengengesan. Saksi apa yang kamu minta? Jam penyalipan Yesus antara Markus dan Yohanes itu saja saksinya sudah bulat. Yang benar yang mana? Markus 15 ayat 25 jam 9 Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayat 14. Jangankan jam 9, jam 12 aja Yesus belum disalib. Mana yang benar? Itu kamu mau minta saksi, ha? Saja satu saksi orang yang Saya diserupakan itu tunjukin siapa? langsung siapa yang disalib daripada kamu bacot. Jadi Pak Ferry Kamu lihat. ini Sebentar ya, Lanjut. Bang Asidik. Mohon maaf Guru Bang Sidik. Ini Matius 27 ayat 5. Kamu lihat, ini dari tadi Bang Zuma juga udah bahas ini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kisah ini aja udah kontradiksi dengan kematian Yudas di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Di mana Yudas ini foya-foya dulu, beli tanah dulu, baru dia mati. Nah, ternyata di sini mati menggantung diri ya pada masa itu. Coba kamu lihat baik-baik Matius 27 ayat 5. Ini saya bacakan data dari Alkitab Sabda. Kamu lihat siapa yang disalib ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Dengar baik-baik. Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kamu tahu? Yudas yang disalibkan ini berdasarkan Matius 27 ayat 5, sumbernya dari Alkitab Sabda. Kok usah pusing-pusing saksi ini, saksi itu. Enggak ada satu dalil bahwa yang disalib itu Yudas. Itu Lah ini ngarang. matanya dipakai. ngarang. Oh ngarang. Oh ngarang, Alkitab Sabda ngarang. Oh ini pakar Bible loh. Pakar Bible levelnya beda jauh sama kamu loh, Kuculuk. Jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Kamu Ini lihat data bukan yang zaman- saya bawa, ini Alkitab Sabda. Ini datanya dari pakar Bible sendiri menyatakan apa? Kamu diam dulu. Menyatakan dengan apa? Coba kamu yang baca. Menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Dipakai matanya. Dengan cara apa? Alih, itu ngarang kamu.
Kamu yang ngarang. Kamu cek aja deh di Alkitab Sabda. Tidak Kamu ada satu dalil lihat. yang Kamu dikatakan. Sedangkan lihat. Al-Quran Anda dikatakan Kamu pikir ini yang bikin disuruhkan. Alkitab Sabda Terus saya? tadi ditanya siapa yang disuruhkan, nggak tahu. Allah saja nggak tahu. Apalagi Muhammad. Waduh. Ini udah ngehujat, udah nggak bisa punya data ditolak kemana-mana. Ini dibaca makanya. Kamu punya mata nggak? Kalau nggak punya mata, mending nggak usah debat dulu deh. Jangan marah. Kalau mau debat, matanya dibuka. Matanya jangan ditinggalin, jangan ditutup. Coba Anda baca Yudas yang disalib. Ini. Itu ada tulisannya itu. Itu ada tulisannya. Udah jelas. Itu ngarang. Itu Siapa ngarang. yang ngarang? Oh, berarti siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang? Pakar Bible ngarang. Pakar Coba Bible Anda dari bacakan. Alkitab Sabda mengarang. Coba Anda bacakan Matius berapa? Matius berapa? Matius 27 ayat 5. Oke, Matius 27 ayat 5. Saya mau baca Matius 27 Baca ayat 5. aja. Kita buktikan Ketawa siapa aja. yang bohong. Matius Baca 27 ayat 5. Matius 27 ayat 5. Oke, saya baca ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Mana Yudas? Mana Yudas disalib? Ini saya sudah bilang Babang Kucluk, ini datanya dari Alkitab Sabda, dari pakar Yudas Bible. disalib? Mana Ini dari Yudas? pakar Bible. Kamu matanya punya coba dipakai. punya mata Mulut diem. atau Kalau tidak? mulutnya kalau mulut nggak punya ilmu, mending diem dulu. Mending diem dulu. Ini sumbernya dari Kamu Alkitab bukan mana Sabda. disalib. Maka Ini ia datanya pun- dari Alkitab Sabda, maka ia pun Kucluk. melemparkan. Kamu lihat ya, habis ini, nih, kamu lihat nih, terus kamu lihat di tafsiran, nih, kamu baca nih. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang Bukan, karena dilakukan tidak paham Yudas Alkitab. adalah diam. Kamu diam dulu, mending kamu baca. Menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kamu kalau nggak terima ini, ya silakan berantem sama Bible-mu sendiri. Berantem sama pakar Alkitab Sabda, pakar Bible, beres kan? Selesai urusan. Enggak, mungkin Bang Ferry nggak sadar ya, yang ditunjukkan itu tafsirnya. Mungkin di situ dia nggak sadar ya. Bang Ferry tahu nggak soal itu? Brother, tahu nggak dia? perlu ditafsir. Ayat tahu itu dia? sudah jelas. Oh. Dia nggak tahu bang. Nggak perlu Ini aja ditafsir. dia bilang saya Ayatnya yang sudah ngarang. jelas. Beda dengan Al-Quran bentar, perlu bentar. tafsir lagi. Iya. Bentar, denger ya. Ini dia aja bilang ini saya yang mengarang data. Wah, pinter sekali ya Natalia Riani bisa membuat situs Alkitab Sabda, bisa mentafsirkan Memang sekian banyak. dikarang, mana? Oke. Berarti Nggak kalau mampu dia. berarti kalau tafsir Alkitab Sabda aja nggak diterima, jadi gimana ya? Berantem Udah aja itu sama aja, Bang Ferry? Ayatnya jelas atas. Iya, udah itu aja. Berita panggilan kepada host, lebih baik Bang Ferry ini dipendam aja. Iya. Sebentar Bang ya. Sidik kayaknya tadi mau ini juga ya, mau masuk ya Bang Sidik ya. Beliau. Silakan Bang Sidik. Jadi Mbak Rasmi, Tunggu Pak apa Ferry, yang kamu jadi apa? Kamu ini penyembah Tuhan mayat, mantan mayat jadi apa sih? Sabar dulu. Orang mau bicara lain kok kamu ini. Izin host, Gurunda mana Gurunda? boleh saya dengan Natali? Udah away. Kamu Bang Sidik. dari tadi tanya saya jawab. Ferry, lo gue lu kalau mau lanjut sama aku ya, lu berantem Karena kalau sama nanya ke Bible, umatnya, oke? Berantem sama Iya, Bible-mu sendiri, biar lo langsung gue Tuhan yang jawab. Ulangan 21 ayat 23. Di Fer. Diam dulu, Fer. Gimana Bang Sidik? Gurunda mana? Gurunda semua. Udah away Bang. Ada kerjaan tadi katanya. Ini abang noise banget loh. semua mendengar. Izin host. Jadi Pak Ferry ini mengatakan bahwasannya Biar saya pemenuhan jawab. kematian Yesus itu berarti atas kehendak Allah Bapa ya? Biar saya jawab ayatnya kalau yang disalib itu. Tunggu Bu, saya tanya ke Pak Ferry ini. Jadi nubuatan kematian Yesus ini berarti kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa. Berarti Allah Bapa memerintahkan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menembus dosa manusia, begitu? Bukan. Coba seperti tunjukkan itu. datanya di mana perintah Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana perintah Tuhan membunuh orang yang benar
dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Coba ada nggak datanya itu? Oke, jadi saya mau tunjukkan pernyataan Yesus dulu ya. Iya, mana perintah Allah Bapa? Sebentar. Pertanyaan saya apa coba? Sebentar. Ya saya tanya dulu pertanyaan saya apa, Anda mau jawab? Oke, pernyataan saya adalah pertanyaan saya bukan pernyataan Anda. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya tanya pertanyaan saya apa, Pak? Mana perintah Tuhan pencipta langit dan bumi sesuai dengan Keluaran 23 nomor 7 membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia? Mana perintah Tuhan? Tidak seperti itu bunyinya. Wih. Berarti ini nubuatan kematian Yesus jelas, nubuatan manusia yaitu Imam Kayafas dan karya keselamatan iblis yang membisiki Yudas. Yohanes 11 nomor 51 itu jelas tertulis nubuatan manusia. Siapa manusia itu? Imam Kayafas. Bernubuat apa? Bernubuat kematian tentang Yesus. Gak ada kehendak Tuhan. Ngerti? Dan gak ada data ya? Boleh saya tanggapi? Mana data saya nggak mau tanggapan Anda. Datamu ada apa enggak? Nggak ada ya? Jadi tunggu dulu, kamu akui dulu. Kamu akui dulu bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah atas kehendak Bapa di surga. Mana? Tunjukkan data mana kehendak. Tunjukkan data mana kehendak Tuhan. Mana perintah ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem? Mana datanya? 12 muridnya dan ini saya perlu panggil Karkol kah? Dan Ferry. Ini panggilan serius. Gimana kalian berdiskusi? Mau dijelaskan malah data kepada Bapak Ferry dengan mobil Avanza putih B7438 CUT ditunggu di lobi parkir timur B2 kepada Bapak Ferry. Terima kasih. Iya, ngarang-ngarang kamu ini, Bung. Tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah itu untuk menebus dosa manusia. Faktanya, kalau kamu nggak bisa tunjukkan data kan? Gak ada data itu. Ini karya keselamatan iblis. Saya bisa tunjukkan data. Ini baru saya mau baca. Kalian mana datamu? Saya baca. Coba mana datamu? Ini. Ya coba. Ini datanya. Ya Yohanes berapa? Yohanes berapa? Nggak usah kamu baca, saya baca aja. Yohanes berapa? Pak Markus, Matius dan Lukas. Lukas. Coba mana? Lukas. Dan apa yang dilakukan oleh mana Yesus? Data berapa saya baca, jangan ngarang. Mana? Oke. Mana? Baca ya di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes pasal 6. Yohanes berapa? Yohanes pasal 6. Yohanes 6 nomor berapa? Mana perintah Tuhannya Musa? Mana Tuhannya para manusia membunuh manusia yang tidak benar? Yohanes pasal 6 di situ mengatakan bahwa mana Yohanes 6 nomor berapa? Nomor punggung berapa? Yohanes 6 nomor punggung berapa? Bukan itu atas kehendak Ferry, makanya Yohanes Ferry, jangan sampai dipanggil lagi nih. Mas nih supir saya belum nyampe nih, Mas. Urusan. Yohanes 6 nomor punggung berapa, Ferry? Kalian kalau saya mau tunjukkan dalil, kalian terguncang. Iya, Yohanes 6 nomor punggung berapa? Saya baca. 40. Yohanes 6:40. Nah, ini kalian nggak melihat di sini, bukan Yohanes 6:40 tidak melihat Yesus nggak selamat. Kamu kan nggak pernah melihat Yesus ini. Yohanes 6:40 toh? 6 ayat 38. Oh, ayat 38. Oke, mana? Nomor punggung 38. Ya. Mana perintahnya Tuhan ya, perintah Tuhannya mau Yesus ya. Saya baca. Enggak. Sebab aku telah turun dari sorga. Enggak usah kamu baca, saya baca. Melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Dia melakukan kehendak apa yang telah mengutus Dia. Jadi apa yang Dia lakukan di kayu salib itu adalah kehendak Bapa. Mas, ini supir saya belum datang nih, Mas. Percaya tidak? Ya, tidak ada di sini. Tidak ada Tuhan memerintahkan. Tuhan memerintahkan berarti Tuhannya Musa kepada Bapak Ferry dengan nomor polisi di 4738 Avanza putih ini menutup jalur got mobilnya. Tolong ditunggu di lobi timur B2
Jadi Tuhan yang benar, jadi Tuhan yang benar ini membunuh manusia dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Begitu, itu Tuhan yang benar. Tidak ada di sini perintah Tuhan membunuh. Percaya atau tidak ya, up to you. Percaya atau tidak apa? Yesus pun mengatakan, janganlah engkau membunuh. Itu Yesus berkata. Kok di sini perintahnya Tuhannya Yesus, dengarkan. Tuhannya Yesus di dalam Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Tuhannya Yesus ini mana perintah untuk membunuh dia? Untuk membunuh Yesus seorang yang benar, seorang yang tidak bersalah, untuk menebus dosa mana? Datanya yang saya minta mana? Datanya sebelum dia disalibkan Yesus. Kamu diam, saya bacakan. Kamu diam. Akan mati. Kamu diam, saya bacakan Yohanes 38. Saya baca ya. Sebab aku telah turun dari surga. Sebab Sebab Yesus telah turun dari surga, bukan cuma Yesus, malaikat juga dari surga. Dengar dulu. Bukan untuk melakukan kehendak. Ini garis bawah ini, brother. Garis bawah ini bukan untuk melakukan kehendak. Apa? Aduh, kucluk ini memang dasar ini kan kakek-kakek kamu ini. Apa yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapa. Saya baca. Kamu jangan ngarang-ngarang, jangan jadi penyesat kamu di sini, woi. Penyesat kamu. Di sini saya baca ya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Ini sudah jelas dia bukan Tuhan satu di sini. Oke? Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Ini berbicara tentang utusan yang diutus dia. Oke? 9. Oh, ini kamu kan tadi baca Yohanes 6:38. Kamu ini ngarang, pendusta, pembohong, pembual. Mana di sini perintah Tuhan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Kamu memang penyesat kamu. Memang Yesus nggak kenal Kristen. Jadi begini, jangan kalian samakan ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Ngerti orang? Pembohong kamu. Emang Jibril suka kali perkara kayak gini. Ngarang-ngarang dia bilang Yohanes 6:38. Aku bantu Pak Ferry. Aku bantu. Jadi karetnya 2 nih, pedes. Aku bantu. Ya. Setelah itu prajurit-prajurit Romawi mengambil pakaian luar Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, dan sempaknya juga mereka ambil. Itu Ferry. Udah ya, kita sudahi dengan Abang Ferry. Mungkin nanti akan balik lagi. Ini kita tangani dulu nih pasien selanjutnya. IWG. Selamat siang. Selamat siang. Tapi host sebelum lanjut ke Dewan Wahyu ini Dewan Wahyu. Pemberitahuan sedikit. Dia ini pasien saya host, udah berapa kali di Komal. Dia terlepas host. Jadi dia pun akui, Dewan Wahyu Anda akui kan Anda pasien saya ya. Dia pun udah akui host di beberapa room. Karena dia ini Parkinson host, Parkinson. Oh, udah agak parah juga ya? Udah parah kali host. Karena gini host, kan kita lagi diskusi di room sebelah nih. Dia katakan ada teman satu dari Muslim mengatakan, oh dia lagi dicari. Coba bayangkan host ya. Dengan narasi itu dibilang lagi dicari, malah di open cam. Berarti kan dia ini memang penyakit host, gitu loh. Masuk air mungkin bang, masuk air mungkin. Ya dia udah apa ya, padahal kan udah dicari nih ya, berarti kamu telah bangun, tapi dia pikir gak ada apa-apanya gitu loh, malah ketawa-ketawa gitu loh, bukan menantang tapi ketawa-ketawa. Jadi dia ini memang pasien saya ya kan, Dewan Wahyu Parkinson kan Anda? Tremor nih. Ya kan, Yesus juga ada bilang, sungguh umat-umatku adalah orang-orang yang bodoh kan? Udah dimasukin ke ini beras belum bang? Tapi kemana dia? Kemana dia bang? Tapi nggak apa, kalau memang teman-teman nggak percaya juga, nanti diskusi sama dia gitu loh. Ini nih, nah, ya kan, Parkinson, Dewan Wahyu, nah itu di surah. Nah itu, coba nanti teman-teman lanjut diskusi sama dia, coba lihat, dia kesana kemarin nih. Muhammad hanya meneruskan apa yang diperselisihkan. Al-Nahl 1, Al-Nahl 4. Iya ini Parkinson ini pasien saya. Tapi kalau teman-teman nggak percaya cobalah diskusi tes. Muhammad itu percaya Yesus Tuhan, bro. Iya, ada kepleset aja. Aduh, pasien siapa ini lepas ini, aduh. Tanggung jawab ini bukan cuma satu kabel yang lepas ini, udah banyak. Hanya meneruskan apa yang diperselisihkan. Susah ini mah. Pola pikir udah kena ini. Pola pikir udah kena ini. Enggak.
Ana pikir ente ini bener nih, gaya dari gayanya, dari fotonya IWG TNT ya kan. Tiba-tiba bantalnya warna pink. Aduh. Bang Jibril, aku yang matiin aja kameranya, matiin, ngerusak mata. Aku yang izin Bang Jibril. Iya, silakan Bang. Bentar, IWG. Tadi kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Ya tanya Muhammad lah, itu kan yang diperselisihkan di situ. Aku tanya kamu. Ini asik nih. Aku tanya kamu. Ya iya, kalau saya suruh nerangin iya. Sesuai dengan Yohanes berarti 1, Yesus yang ayat 1, 2, 3. menciptakan alam semesta. Nah, selanjutnya, apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya. Iya. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Iya. Siapa yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus. Tua mana yang dilahirkan dengan yang melahirkan? Coba buka dulu di Quran surah Al-Ma'idah. Mana yang melahirkan? Tuhan di sini siapa ya Tuhan yang mentiadakan hari Sabat. Oke, buat penonton di bawah 102K. Oke, ini yang kita buka ya. Apa namanya itu? Ini tawaran pertama ada dari teman saya 50K lengkap sama kandang. Ada yang mau nambahin? Oke, silakan ketik di bawah. Pakatnya susah nggak nih? Silakan ketik di bawah. Enggak, pakannya apa ini biasanya? Jangkrik atau apa gitu pakannya model begini? Oh, soal pakan mungkin susah ya untuk kita cari di sini. Dia biasanya makan kadal ini, kadal balistik, tau nggak? Bentar. Yang model beginian biasanya pakannya itu loh. Serpihan kayu itu di mebel-mebel itu biasanya pakannya kayak gitu. Ada yang nanya jinak. Maksudnya gini, penonton nggak usah takut soal pakannya. Kalau nggak ada kadal balistik, dia sering makan ketombe juga. Oh, apa misalnya Anda 40K, nggak bisa Bang. 50K tawaran tertinggi untuk saya, lengkap sama kandang. Oke, ada mau nambahin? Ini lagi birahi nggak? Lagi birahi nggak? Agak parah. Lagi birahi nggak? Baca itu. Nggak ada yang mau nambahin nih, biar kita fixkan 50K. Gurunda Kurios mau nambahin? Ini kalau dikasih ikan asin bulunya rontok gak? Saya jangankan beli Bang dikasih aja nggak mau saya. Ini kucing Anggoro ya? 70 dari Bundaris, lengkap sama kandang ini agak rewel dikit ya. Ada lagi mau nambahin? Saya jangankan dikasih, ngimpin aja ogah model kayak begini. Jangan dikasih, ngimpinya aja saya nggak mau. Dikasih ngimpi gitu, muka kayak begini. Saya aja mukanya udah jadi nggak mau open cam. Dia muka belum jadi open cam. Gimana sih? tapi yang model beginian, yang model beginian bisa nangkep tikus enggak nih yang beginian nih? Secara riwayat selama saya ini di penekaran ya, beliau juga bisa sama dia gimana sih sini? Buaya. Bang Daman, Bang Santo sama Bang Daman, saya numpang nanya, ini kalau dibawa kecepatan 40 batoknya getar gak nih? Enggak getar, mendem aja gitu. Iya. Sakit perut ketawa ya ampun. Capek loh pipiku ketawa terus ya Allah, capek pipiku ketawa terus. Ya Allah, naik datang katanya Nabi Muhammad mengakui Yesus adalah Tuhan. Ditanya apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Iya. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Iya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria siapa? Yesus. Kata. Tua mana Yesus dengan mamanya? Oh iya dia. Makanya fix ini pasiennya siapa yang kabur? Nggak usah diajak nih orang. Ini Bang Sidik tanggung jawab nih pasiennya nih, bikin puyeng alam semesta. Iya ampun Bang Sidik, tolong pasiennya dikondisikan dulu Bang Sidik. Udah sih, saya udah panggil dengan doa sama dia suruh balik, tapi nggak balik-balik juga gimana sih?
Kasihan Yesus apa disalib tebus dosa buat orang model begini sih juga ya. Tapi udah Aku pernah udah ada peringatan. baik itu kan. Udah Rasul betul. itu tidak Apa? Sungguh Muhammadku orang yang bodoh kan? Nih Bang Sidik, nih kalau matanya kena lampu motor bisa nyala nggak? Masih ada ya? Kalau kita nyebrang malam-malam gitu ya? bro, karena ditolak. Pakai remote Kena bukan pakai lampu bisa remote. nyala nggak ya model begini? Muhammad Rasul dia datang membawa kabar gembira. Udah diem. Pokoknya dia sambung-sambung semua itu. Ini kalau kena air konslet nggak ini? Enggak. Ini kalau kena air, model kayak gini rambutnya nggak bisa basah. Model kayak begini, dia kalau kena air rambutnya nggak bisa basah model kayak begini. Gimana mau koslet dia? Memang udah koslet gimana sih? Airnya yang koslet, orangnya mah biasa aja, airnya yang koslet. Airnya koslet. Iya, bocahnya biasa aja, tawa-tawa aja. Ini tali kamannya panjang nggak bang? Agak singit agak singit ke kiri, iya, agak singit ke kiri. Yang model begini giginya perlu dipangkas tiap bulan apa tidak? Giginya aman, gigi aman. Cuman tadi tuh di tangannya di selaputnya. Jadi dia kalau kalau di air cepet. Satu, yang kedua ini Romo. Jadi dia bentuk kakinya sama kayak tangan. Di konek pohon agak cepet dia dibanding kita orang. Kaki bisa nyengkrem. Beda sama kita. Ya Allah lucu banget sih. Oh, sejenis ini ya, sejenis primata yang kecil-kecil gitu kan? Tapir kenceng bang, tapir kenceng. Saya sih nggak ngomong gitu. Jadi teman-teman gimana nggak mau dibilang pasien gitu loh. Dia nggak tahu ada data nggak ada data. Pokoknya dia salah-salah aja gitu. Jadi walaupun kamu udah dilapor loh, itu teman aku kan udah serius kan, kamu lagi dicari, wah malah dia open cam ke TV gitu loh, coba lihat. Tapi nggak ada, nyantai aja dia pikir dia nggak ada salah gitu loh. Jadi ya orang kayak gini kan, ya kalau kita misalnya laporin, kita laporin terus ke kantor polisi kan, paling polisi bilang loh, kok kalian diskusi sama orang kayak gini, kita yang disalahin. Bang ditanya tuh, dia ngejar nggak bang? Dia ngejar nggak? Habis anak Pak RT aja sama dia gigitin habis. Hati. Gurunda Kurios ini udah divaksin belum? Stambum. Belum, vaksinnya aja nyerah sama dia. Yang model begini. Iya. Bawa ke Ustadz di Rukiah. Setannya mah ada di pojok tawa-tawa aja. Orang bocah gak kenapa dia. Orang gak ada jinnya, gak ada apa-apa, emang sableng aja kelakuannya. Gak ada urusannya sama di Rukiah, model begini. Bahan asam urat diajak ngobrol. Astagfirullah. Dewan Wahyu ini. Apa lagi? Coba kita lihat dia mau ngomong apa. Kenapa Dewan Wahyu? Tapi dia punya kelebihan tadi kan kalau masalah di ruqyah, mengeluarkan jin dari dia. Tapi dia punya kehebatan, makanya saya bilang yang Munawar silakan ya. Dia bisa merasuki jin. Nah, jadi kalau jin dirasuki dia, jin setan-setan bisa nyelam loh di Al-Qur'an. Betul kan? Emang kayaknya tali kamanya bang, tali kamanya ini feeling saya. Bentar Bang Jibril. Kalau yang primata jenis beginian perlu dirantai nggak ini? Perlu dirantai nggak? Nggak ada gunanya bang mau dirantai. Mendingan dilepas aja. Ini tipe yang pulang sendiri bang. Ini kayak jalangkung dia datang tadi jemput, pulang tadi antar. Oh nggak usah dirantai ya? Ini kalau mau ngelepas dia, Bang Romo, taruh di karung. Paling nggak pulang dia kadang. Kalau di karung nih, agak jauh. Paling kalau lagi birahi, kalau lagi birahi agak pulangnya agak malam. Itu kalau ada anak setan ngomong mamanya, mak itu sana ada Dewan Wahyu. Jangan ngomong begitu, Pak Mali. Jangan ngomong gitu. Serem emak jadi ngomong kayak begitu. Ke temannya setan. Anak setan nggak boleh keluar maghrib karena dia. Karena dia, iya. Ini kalau dikasih kroto kristal kira-kira sakit nggak yang model beginian?
Model kayak gini bulunya rontok gampang. Ini kalau maghrib, ini Krios host, teman-teman. Ini kalau maghrib, kalau dia yang keluar setan yang lari. Bang Sidik, setan ketemu dia, setan yang merinding. Iya, bulu kuduk kata saya, bulu kuduk gua merinding gitu kan. Ada dewan nih kata dia. Kan beliau itu 17 Agustus kalau ikut lomba mirip-miripan sama setan, setannya juara 2 loh, serius. Jangan, nggak usah gitu. Dia lomba juara mirip tokek, tokeknya juara 2. Aduh, coba kita denger ini apa dia mau ngomong. Dewan Wahyu gimana? Ya, Dewan Wahyu. Ayo ngomong Dewan Wahyu. Buktikan apa yang kami bilang semua ini benar. Silakan. Dewan Wahyu. Tantrum lagi pasti. Merajuk dia kayak cewek-cewek, Bang. Itu dia. Oh, dia malah komen di bawah. Nah, kan? Nah, ya udah kamu ngomong. Nah, ya silakan. Gimana Dewan Wahyu? Gimana? Nah, ini informasinya dengar kalau kamu keluar di saat maghrib, ya, setan yang lari. Itu gimana tuh? Bener lah. Enggak, ini. Benar kan? Ini ada Babang Pinter katanya, kalian pengecut semua angkat saya. Gimana Babang Pinter? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya, atau ada yang ini? Tapi kalian nanya itu kan siapa yang disalib? Yang disalib ya Yesus. Yang dikutuk. Yang terkutuk. Yang disalib kalian tanya. Bodoh kali. Itu yang disalib di situ, yang dikutuk. Kok udah tantrum sih? Belum 30 detik udah tantrum sih. Ini saya panggil Karkol ya. Ini Karkol ya. Ini saya Karkol ya. Apa saya panggil nih Karkol ya? Abang nyimak nggak tadi? Nyimak, saya cuma nengok yang dia itu. Sampai ujung tadi sebelum kita ribut-ribut ini bercanda apa segala macam, yang ditanya itu sama Bang Zuma, tadi yang disalib itu terkutuk atau enggak? Kalau enggak terkutuk, keluarkan dalilnya. Oke, bisa saya keluarkan. Maksudnya siapa di sini? Yesus kan? Terkutuk Yesus atau enggak kan? Betul enggak? Dalil. Iya Pak ya. Galatia 3:13 Pak, coba lihat. Enggak terkutuk di situ. Jangan ke situ. Anda butuh bukti bahwa yang tersalib itu enggak terkutuk kan? Ya Anda kan enggak punya otak Anda semua nih, tengok. Loh, katanya ajaran dijawab. Gitu lah. Ajaran kasih itu. Matius 5:39 janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Kami hanya Bentar Bang Sidik. Kalau yang ini yang model apa nih? Yang punya cangkang juga apa bukan nih? Ini udah nggak ada cangkangnya nih. Ini khodamnya nih, Dewan Wahyu khodamnya nih. Ini raja terakhir nih kayaknya. Orang nanya data kok bilang ngapain data? Tawa-tawa aja. Kayak pintar kalian, padahal bodoh kan. Dijawab aja. Sama aja kalian kayak guru kalian itu. Dijawab. Isi semua. Bang. Orang yang berkata bodoh Pak, Babang Pinter dijawab ke neraka sama seperti Yesus. Matius 5 nomor 22 itu data Bapak. Pertanyaan kalian banyak, yang mana? Kami tidak berkata-kata dari diri kami sendiri. Kami berkata-kata sesuai yang kami baca gitu loh. Coba dengarkan. Mana itu coba. Ya, coba lanjut. Memang mana tertulis? Ayo. Pas. Ya coba di mana tertulis? Yang disalib terkutuk. Coba. Datanya mana? Yesus tidak terkutuk. Itu yang Anda minta. Mana dalilnya? Kan? Mana dalilnya? Oke. Iya. Bisa saya ambil kalau itu. Iya, mana. Kalian kan minta bukti Yesus itu tidak berdosa sama tidak terkutuk. Udah jangan narasi dulu, tunjukin dulu. Iya, saya ambil ini, saya lagi buka dulu. Ada juga di Google. Bukan situ. Kalian kan mengakui. Iya, udah jangan narasi, mana datanya dulu. Ya, enggak narasi. Iya, oke. Saya buka sabar. Saya lagi buka Alkitab. Kalau Alkitab enggak online, dia enggak susah bukanya. Iya. Oke. Bentar. Ini yang model beginian habitatnya di darat apa di air ini? Wah, ini dua-duanya Bang, dua-duanya. Iya, ini alam bahasa yang begini mah. Ini belum mati udah nggak ada tempat. Dua alam dia di dua alam. Ini belum mati aja udah nggak ada tempat, coba bayangin.
Nah, kan dari suara ketawanya aja ketahuan botol semua. Emang kami Udah mana datanya? Udah mana datanya? 1 Petrus 2 ayat 22. Udah dengarkan. Dengarkan. Mana tuh, mana 1 tuh? Petrus 2 ayat 22. Ya. Anda bacalah. Dia tidak berbuat dosa dan tidak ditemukan tipu di dalam mulutnya. Iya. Kalau tidak berbuat dosa berarti dia tidak terkutuk. Dia tidak 1 berdosa. Petrus, 1 Petrus berapa? Nomor punduk 2 ayat berapa? 22. 1 Petrus 2, nomor punggung 22. 1 Petrus 2 22. Gak ada. Oh, coba saya baca ya. Saya baca ya. Oke. Gini. Ia tidak tertulis di sini bahwasannya yang tersalib itu tidak terkutuk. Nggak ada di sini, Pak. Itu jelas. Itu saya baca. Bukan yang tersalib. Saya akan membuktikan Yesus itu tidak berdosa atau tidak terkutuk. Itu dulu poinnya. Jadi meskipun Yesus tersalib, Yesus tidak terkutuk. Gini Pak, saya baca. Oke, saya baca Pak ya. Saya baca. Tidak ada tertulis di sini bahwasannya Yesus tidak terkutuk karena di Galatia 3:13 yang disalib Yesus itu terkutuk. Itu tunggu dulu. Itu kan? Tunggu dulu. Anda ini kayak mana? Nanti saya bawa dari Paulus. Anda mengatakan Paulus nabi palsu. Sekarang yang menjadi sandaran Anda Paulus. Yang mana yang betul? Kalau satu kitab kita anggap palsu, dan satu pun nggak bisa dipakai. Pertanyaan kami apa? Jangan lagi Anda pakai kitab Paulus. Nanti saya buktikan dari Paulus. Anda bilang Paulus itu Iya, mana? Mau dari Paulus kah? Mau dari siapa? Coba tunjukkan Jadi mana. anggap Yesus semua itu yang tidak dibilang terkutuk Paulus di kayu itu salib, coba. bohong. Gimana lagi ada selain di Paulus? Ya mana? Yang tertulis Yesus tidak terkutuk di kayu salib mana? Tertulis Mana mana? Yesus terkutuk di kayu salib selain yang diceritakan oleh Paulus? Iya, nggak percaya sama Paulus. Makanya ditanya. Saya diskusi dengan anda ini selalu mengedepankan bahwa Paulus itu palsu. Nggak usah ngaku-ngaku. Nggak usah ngaku-ngaku. Nggak usah ngaku-ngaku. Nggak usah ngaku-ngaku. Bang Jibril, ada Avanza tuh dekat musola Bang Jibril. Iya, nah, ini dia masih tertrip ini. Iya. Coba. Di mana? Yang tidak terkutuk tuh di mana? Yang tidak terkutuk di mana? Kan sudah saya bilang tadi 1 Petrus 2 ayat 22 nggak nyambung. Dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Kalau orang yang tidak berdosa yang nggak terkutuk tidak itu terkutuk. Yang disalib, yang tidak terkutuk orang yang tidak berdosa itu terkutuk? Coba Anda jawab dulu. Oke, tapi disebut terkutuk. Pakai logika sedikit kan? Saya baca Pak ya. Baca ya. Kami meminta data kepada Bapak di mana tertulis Yesus yang disalib tidak terkutuk. Ternyata ini saya baca tidak ada di 1 Petrus 22 itu Pak, saya baca. Coba Anda bacakan. Iya, itu saya baca tadi. Ya, dia tidak berbuat dosa dan tidak ditemukan tipu dalam mulutnya. Berarti Yesus tidak berdosa. Tapi yang disalib itu terkutuk. Iya. Berarti maksudnya dosa nggak berdosa yang disalib itu terkutuk, paham nggak? Berarti orang yang tidak berdosa pun terkutuk. Iya dong, kan dia bilang yang di kayu salib itu terkutuk. Kok balul kali kau? Ini ketawanya kok gede banget sih. Masa orang yang tidak berdosa terkutuk? Iya, makanya kamu mengikuti ajaran Paulus. Paulus mengatakan upah mati adalah dosa. Tawa. Jadi Yesus itu mati. Paulus mengatakan terkutuk berarti dia berdosa. Malu kita sama yang 1100 itu. Ngerti nggak? Kamu yang nggak ngerti. Aman kamu yang cuma di Galatia 3:13. Dari mana? Coba Anda tunjukkan ayat di mana bahwa yang tidak berdosa itu terkutuk. Coba Anda tunjukkan. Gantian. Ini nih Galatia 3:10 baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan orang yang tidak berdosa berada di bawah kutuk. Padahal Yesus berkata toh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Torah. Nah, Yesus ini pelaksana hukum Torah, tetapi Paulus mengatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk, termasuk Yesus. Makanya dikatakan Galatia 3:13 terkutuklah Yesus. Itu loh. Makanya kami minta data di mana Yesus yang terkutuk itu, yang kau disalib itu tidak terkutuk mana? Itu paham nggak gini? Yang dia tunjukin Yesus nggak berdosa, nggak relevan. Iya. Di mana ayatnya Yesus tidak terkutuk? Mana? Itu yang ditanya. Ditanya dari tadi kemana-mana kamu? Padahal udah jelas nih. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk.
Makanya masuk Galatia 3:13, ini Galatia 3:10, masuk Galatia 3:13. Terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Ini. Itu dia masih ngoceh-ngoceh tuh Bang, dia nggak nyadar lagi di mute. Dia lupa tuh. Nah, dia baru inget tuh. Ini pasti si Ardiansa ini, Ardiansa. Kan? Saya. Nah, kalau Ardiansa kan gitu. Saya. Karena Abang nggak ngasih orang ngomong. Silakan dijawab Bang. Mana datanya? Tadi kalian bilang orang yang tidak berdosa terkutuk. Dari mana dasarnya orang yang tidak berdosa itu terkutuk? Nggak nyambung banget sih. Ya udah, Yesus itu saya bilang kan tidak berdosa. Orang yang kudus mana datanya? Dengarkan dulu. Yesus tidak berdosa. Jadi tidak berdosa itu tidak terkutuk. Oke, Anda tahu nggak Galatia 3:13 bunyinya apa? Berdosa pun terkutuk. Ya. Coba buktikan dulu. Ya, jadi Galatia ketika Yesus 3:13 kalau bunyinya dia apa? tidak berdosa berarti dia tidak terkutuk. Ya, Galatia 3:13 bunyinya apa, Pak? Kalian bilang Paulus kitab palsu. Sekarang Ya, kalian saya bawa dari tanya kitab dulu Paulus. Galatia. Coba. Saya nggak, Galatia 3:13 Kita buang bunyinya kitab apa? Paulus, kita buang kitab Paulus. Dari mana Kalau Anda lagi yang membuang kitab Paulus yang- berarti Anda sudah bukan Kristen, betul? Saya tanya dulu. Kalau Anda buang Paulus surat 14 surat Paulus, Anda sudah bukan Kristen, betul? Ya udah, kamu masuk Islam aja, atau kamu bahwa di kitab lain pun dinyatakan agnostik dulu, ya Yesus udah, itu kamu juru sama, selamat. bisa saja kamu. Meskipun nggak di Paulus. Iya, meski Anda sekarang harus saya tanya, buktikan. di saat Anda sudah tidak mengimani Paulus, Anda sudah keluar dari Kristen, betul atau salah? Enggak, Anda salah. Itulah Loh, betulnya Anda. sekarang kenapa Anda nggak percaya dengan Sebutkan. Galatia 3:13? Bukan nggak percaya, tetapi Anda Kenapa Anda nggak mau memilah pakai itu? Paulus. Saya tanya dulu, kenapa Anda nggak mau pakai itu? Jadi mending kita buang aja semua yang buang apa? Yang lain kita bahas. Kan gitu. Anda nggak fair di situ. Loh, kok saya ketawa Nggak gini? fair. Buang apa? Buang air. Mau air. Ya udah, ternyata dia host teman-teman di sini, guru-guru saya di sini. Ternyata dia sudah tidak mengakui ajaran Paulus, sudah satu langkah ke depan. Kita lihat. Udah ada progres. Bukan tidak mengakui. Minimal minggu ini ada sebagian, progres lah Bang. sebagian. Ya minimal minggu ini ada progres Bang. Mudah-mudahan. Tapi memang betul di saat Anda membuang perkataan dari Paulus itu Anda sudah maju Anda ini satu langkah ke botol. depan. Tunggu dulu Anda lah, sedikit, menyatakan Pak, nanti orang gantian. yang tidak berdosa itu terkutuk. Di mana dasarnya? Aduh, itu kata Paulus. Anda sudah mengakui tadi Yesus tidak berdosa. Dan Anda Terkutuklah Yesus, mengatakan yang kutuk. tidak berdosa itu terkutuk. Coba Anda buktikan. Itu kan itu yang 1000. Satu Berarti Anda persatu gini, itu melihat. berarti Anda sudah nggak mau pakai Kebotolan Galatia 3:13 kan? Ya sudah, berarti Anda sudah maju, sudah satu langkah maju gitu loh. Anda Memang mengatakan betul. yang Di saat Anda sudah berdosa tidak pakai terkutuk. Paulus, Di memang mana betul. Karena apa? 2 Korintus 11 Di nomor mana 17 dasarnya dia yang berkata berdosa bukan menurut terkutuk? firman Tuhan. Makanya udah pas itu. Kamu udah maju selangkah. Jangan Masa sampai terkutuk. sudah benar kamu nih. Yesus sudah Di senang mana? sama kamu, udah nggak pakai Paulus. Udah aja gitu. Udah. Kalian nggak ada nalar kalian semua. Dadah. Dada lagi. Aduh, udah salah. Kayak dada nggak tuh? Kayak kaum Imut kuning amat hijau dada. lagi, aduh. Dia tuh kayak Kayak dada nggak tuh? Dipikir kita senang sama dia kali dada gitu ya. Pakai style cucu. Pakai dada nggak tuh? Udah nggak nyambung. Ganjen banget lagi. Iya, dada. Oh, so imut. Tapi ya alhamdulillah ya udah langkah maju sih. Cuma masih malu-malu gitu loh. Malu-maluin maksudnya. Udah nggak mau ngakuin Paulus tapi masih malu-malu gitu kan. Oh, dari kemajuan keluarganya kabarin Bang. Biar agak senang dikit. Lanjut guru-guru, Anda telepon bentar. Iya, jadi abang-abangku di sini, saya ada kebetulan flight jam 2 lebih, jadi mesti jalan jam 12 lewat. Jadi saya mesti rungkatin, mohon maaf. Nanti disambung sama Mbak Cebi mungkin setelah zuhur di room yang sama. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak atau apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa, Siap. nggak apa-apa. Makasih. Ada closing yang mau disampaikan? Silakan sebelum saya tutup. Closing dari saya ya sudah itu aja. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari sudah. Sebelum saya tutup biasanya pakai lagu. Jadi kalau ada yang apa Tutup namanya? aja kalau gitu, soalnya aku lagi Iya, makan. silakan. Iya, Ya. silakan. Ya izin ya Bang, ya makasih banyak.
buat Gurunda Bang Zuma, buat Bang Kurios, Moto, buat Bang Santo, Asidik, Bang Daman, Bang Romo. Makasih banyak buat semua teman-teman juga yang sudah menyaksikan live ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata itu datang dari saya. Namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ada 2-3 poin yang saya mesti sampaikan sebelum saya tutup. Nomor 1, kalau ada yang belum daftar API, itu bisa langsung ke website kita. Habis itu apply di situ, isi formnya. Nanti akan dikabarin via email ke 2 minggu, 3 minggu ke depan. Dicek aja emailnya secara berkala. Nanti akan dapat link untuk masuk ke grup API, keluarga API. Itu nomor 1. Habis itu nomor 2, API Jabodetabek akan melaksanakan acara